Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan bilangan 28 dan hari ini 29. Tapi saya akan melompati pasal 29 karena ini hanya tentang ya aturan-aturan tentang persembahan, ya tentang lembu jantan, ya tentang ya domba jantan, ya tentang ukuran-ukuran tepung, ya berapa eva dan lain sebagainya. Saudara bisa baca sendiri, tidak banyak pembahasan di situ. Kita akan lompat langsung ke Bilangan 30, saudara. Di sana judul perikopnya Nasar kaum perempuan, ya. Ayat yang pertama dikatakan Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian, ya inilah diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Saudara, di sini dikatakan Musa mengingatkan bangsa itu bahwa janji-janji mereka kepada Allah dan juga kepada orang lain itu harus ditepati. Pada zaman kuno, zaman dulu orang tidak menandatangani kontrak tertulis, ya. Jadi perkataan-perkataan mereka itu ya itu sama mengikat seperti tanda tangan. Untuk membuat suatu nasar ya semakin mengikat, sebuah persembahan diberikan ya bersamanya. Ya, jadi tak seorang pun yang dipaksa oleh hukum untuk membuat nasar. Namun begitu nasar dibuat, nasar itu harus ditepati. Jika ada seseorang yang melanggar nasar, itu berarti hilanglah kepercayaan dan putusnya hubungan. Kepercayaan tetap merupakan dasar bagi hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Karena itu janji yang dilanggar pada masa ya ini atau masa lalu itu sama berbahayanya dengan pada zaman Musa. Jadi seperti kita tahu pada zaman dulu itu belum ada materai, belum ada notaris, ya. Orang mengikat perjanjian itu dengan nasar. Tapi nasar itu menjadi mengikat. Kenapa? Karena itu diucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan Musa, di depan para imam, ya. Karena itu dikatakan di sana apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu, haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Jadi nasar itu ada hubungannya mengikat dengan Tuhan. Ya, karena pada zaman itu materai tidak ada, jadi mungkin orang merasa kuat kalau janji itu dijadikan nasar, yaitu urusannya dengan Tuhan, saudara. Karena itu sebagai anak Tuhan kita ini harus bisa dipercaya. Bisa dipercaya perkataan, bisa dipercaya perbuatan kita, ya. Jadi apapun yang kita ucapkan itu bisa dipegang sebagai hamba Tuhan atau sebagai siapapun, ya jangan engkau merusakkan perkataanmu sendiri. Karena kalau engkau membuat kerjasama dengan orang, ya engkau sudah berkata, oh nanti akan seperti ini, tapi engkau melanggarnya, saudara. Ya banyak sekali sekarang mengaku anak Tuhan, tetapi di dalam kerjasama berbisnis tidak bisa dipercaya, sehingga orang tidak mau lagi bekerja sama. Ya, ayat ini mengajarkan kepada kita apa yang dipegang janji atau perkataan, ya. Jangan saudara ya menggampangkan perkataanmu atau janjimu, ya, atau apa yang sudah engkau ikrarkan itu ya akan menjatuhkan nama baikmu, ya. Mari kita menjaga ya perkataan kita di hadapan orang dan juga di hadapan Tuhan, saudara, ya, supaya tidak mendatangkan kutuk. Tetapi apabila seorang perempuan bernasar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis dan ayahnya mendengar nasar janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nasarnya itu akan tetap berlaku dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nasar janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku. Dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia.
Jadi hati-hati, kalau membuat nasar itu saudara berarti janji yang dibuat di hadapan Tuhan. Ya, dan ini di perjanjian lama diajarkan kalau ada seorang anak perempuan yang bernasar lalu ayahnya mendengar dan ayahnya berkata, jangan, kamu jangan bernasar seperti itu." Nah, itu juga sifatnya sudah batal. Nah, satu di hadapan Tuhan dan Tuhan tidak akan menuntut itu sebagai satu dosa, saudara ya. Tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nasar dan salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya, pada waktu mendengarnya maka nasar itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nasar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Sebaliknya kalau dia sudah bersuami, suaminya mendengar dia bernasar lalu suaminya membatalkannya dan tidak mau istrinya bernasar, maka itu juga batal. Kita melihat di sini saudara ada otoritas ya seorang suami di atasnya istri. Berarti suami-suami itu diperhitungkan Tuhan. Ada otoritas ayah di atas anak. Berarti ayah-ayah engkau punya otoritas di hadapan Tuhan. Ya, dan ingat saudara ya bahwa nasar atau janji kita yaitu harus kita tepati di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Kalau zaman sekarang untuk bisa ya janji itu menjadi sah di depan notaris dipakein materai. Pada zaman itu diucapkan nasar atau janji di hadapan Tuhan menjadi sebuah nasar. Mengenai nasar seorang janda dikatakan di sana ya, atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Ya, dan mengenai jika seorang perempuan di rumah suaminya bernasar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nasar perempuan itu akan tetap berlaku. Dan setiap janji yang diikatnya, mengikat diri perempuan itu ya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nasar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Jadi saudara, kita lihat di sini dalam hukum bangsa Israel, orang dapat membatalkan nasar anak-anak mereka, yang dapat membatalkan itu ayahnya. Hal itu menolong anak muda terhindar dari akibat pembuatan janji bodoh atau komitmen yang merugikan. Dari hukum inilah muncul sebuah prinsip penting bagi orang tua maupun anak-anak. Anak-anak muda yang masih tinggal di rumah harus mencari pertolongan orang tua ketika mereka membuat keputusan. Dan pengalaman orang tua dapat menghindarkan anak dari kesalahan yang serius. Akan tetapi para orang tua harus menjalankan otoritas mereka dengan hati-hati dan lemah lembut. Mereka hendaknya membiarkan anak-anak belajar dari kesalahan, karena sambil melindungi mereka itu adalah juga supaya mereka tidak masuk kepada bencana. Kita melihat di sini saudara, jadi Tuhan itu memberi otoritas kepada ayah dan juga suami ya. Tapi ingat, kita jangan sembarang bernasar atau berjanji kalau kita tidak tepati. Lalu saudara dikatakan ayat yang ke-13, setiap nasar dan setiap janji, sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nasar istrinya dan segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya.
Ia telah menyatakannya berlaku karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah mendengarnya, ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istri dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan, pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Iya, kita melihat Tuhan mengatur semuanya. Dari sini kita belajar hati-hati kalau berjanji, hati-hati ya kalau mengucapkan sesuatu, kalau tidak ditepati maka itu akan menjadi dosa. Jadilah orang percaya yang dapat dipercaya supaya kita ke depan bekerja sama dengan orang bisa langgeng, supaya dalam bisnis kita juga bisa diberkati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan yang sudah memberikan kami pengajaran malam ini. Kami belajar dari perjanjian lama bahwa semua janji nasar yang kami ucapkan itu harus kami tepati. Karena itu ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menjaga perkataan, agar kami menjadi orang yang dapat dipercaya dan mendapatkan banyak berkat. Terima kasih Bapa, berkati semua pendengar pengikut setia, bahkan jemaat yang setia di Mesbah Doa. Tuhan berkati mereka dalam semua yang mereka kerjakan. Di dalam apapun yang mereka perbuat, mereka berkenan Tuhan, dalam pergaulan, dalam banyak hal. Bahkan di dalam mereka membangun nama baik dengan sahabat, mereka berjanji, berbisnis, dimanapun, dalam pergaulan, bisnis, di kantor, dimanapun, agar anak-anak-Mu boleh menjaga nama baik mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk kami boleh menjadi orang yang dapat dipercaya. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apa yang Kau lakukan dengan tanganmu Tuhan buat berhasil. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Jawa.